Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan benar-benar mikir, apa ya yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Nah, hari ini kita akan ikut tur super eksklusif masuk ke dalam pabrik pikiran, tempat di mana semua ide, perasaan, dan keputusan Anda dibuat. Siap untuk lihat cara kerja mesin paling rumit di alam semesta? Oke, ayo kita mulai. Coba deh bayangin ini, Anda sama teman nonton film bareng. Menurut Anda filmnya bagus banget, tapi teman Anda bilang itu film terburuk yang pernah dia tonton. Padahal filmnya sama persis kan? Kok bisa reaksinya beda jauh gitu? Nah, perbedaan inilah misteri utama yang akan kita bongkar di dalam tur pabrik pikiran kita hari ini. Biar gampang, yuk kita bayangin pikiran Anda itu kayak sebuah pabrik super canggih. Setiap detik, setiap hari, pabrik ini nerima kiriman bahan mentah dari panca indera Anda, semua yang Anda lihat, dengar, dan rasakan. Nah, di dalam pabrik inilah semua bahan itu diolah jadi produk akhir, yaitu pikiran, perasaan, dan semua tindakan Anda. Tur kita kali ini bakal ngajak Anda lihat seluruh proses produksinya, dari A sampai Z. Oke, setiap pabrik kan pasti mulainya dari dok pemuatan, tempat semua bahan mentah masuk. Nah, sebelum pikiran Anda sempat mikir apa-apa, ada banyak banget bahan mentah dari dunia luar yang masuk duluan. Yuk kita cek kiriman pertama yang baru aja tiba. Nah, ini dia nih, 5 bahan mentah utama yang diterima sama pabrik pikiran kita. Ada perilaku dan karakter orang lain, ada juga proses berpikir kita sendiri, dari ingatan sampai cara kita menalar, terus ada lingkungan fisik di sekitar kita, cuaca, bau-bauan. Nggak ketinggalan juga konteks budaya, kayak norma sosial dan nilai-nilai yang kita pegang. Dan tentu aja, yang paling dasar, ada susunan biologis dan genetik kita. Semua ini dicampur jadi satu buat ngebentuk cara kita mandang dunia. Jadi, seberapa kuat sih pengaruh bahan mentah dari luar ini? Ada satu penelitian yang menarik banget. Jadi, para peserta diminta menilai calon karyawan dan mereka dikasih instruksi spesifik untuk mengabaikan foto para kandidat. Hasilnya, wah ternyata mereka nggak bisa. Penilaian mereka tetap aja sangat dipengaruhi sama penampilan orang di foto. Ini bukti nyata betapa susahnya pabrik pikiran kita nolak input visual, bahkan saat kita sadar dan berusaha keras buat ngelakuinnya. Oke, bahan mentahnya udah masuk ke dalam pabrik. Sekarang, yuk kita melangkah lebih dalam ke lantai produksi, ke lini perakitannya. Disinilah kita bakal nemuin perbedaan yang penting banget antara dua proses, sensasi dan persepsi. Gini deh bedanya. Sensasi itu cuma data mentahnya. Misalnya, mata Anda nangkep ada foton cahaya. Udah gitu aja. Tapi persepsi adalah saat pabrik pikiran Anda mulai bekerja dan ngasih arti ke data itu, tunggu, foton-foton ini ngebentuk warna merah, bentuknya bulat, ada di perempatan jalan, oh itu artinya berhenti. Jadi sensasi itu datanya, persepsi itu interpretasinya. Biar lebih nempel di kepala, kita coba deh ikutin satu bahan mentah ini melewati lini perakitan. Bayangin Anda tiba-tiba nyium sebuah aroma yang kayaknya kenal. Kita pecah prosesnya jadi 2 langkah ya. Langkah pertama sensasi. Hidung Anda yang fungsinya kayak sensor di pabrik, itu mendeteksi molekul-molekul di udara. Di titik ini tuh bener-bener cuma data kimia mentah. Otak Anda belum ngasih label apa-apa. Anggap aja bahan mentahnya baru nyampe di dok pemuatan. Nah, sekarang langkah kedua, persepsi. Lini perakitan otak Anda langsung gerak cepat. Dia nge-scan arsipnya, nyocokin data aroma yang baru ini dengan memori yang udah ada, dan klik ketemu yang cocok. Anda langsung sadar, oh ini kan bau parfum saya. Data mentah tadi sekarang udah diproses, dikasih label, dan punya makna personal buat Anda. Setelah produknya selesai di lini perakitan, ya harus disimpan di suatu tempat dong. Yuk kita lanjutin tur kita ke bagian pabrik berikutnya. Gudang penyimpanan yang super besar, alias memori Anda. Sistem memori kita tuh kerjanya persis kayak sistem manajemen gudang yang canggih. Pertama, ada proses encoding, di mana informasi baru dikasih label dan kode batang. Terus, ada storage, di mana informasi itu ditaruh di rak yang benar. Dan terakhir, ada retrieval, yaitu pas Anda nyuruh pekerja buat ngambil lagi barang itu dari rak waktu Anda butuh. Dan ada 2 cara utama buat ngambil barang dari gudang ini. Yang pertama, recall atau mengingat kembali. Ini tuh kayak nyoba nyari satu kotak di gudang yang luas banget tanpa petunjuk apa-apa. Anda harus tahu persis di mana letaknya. Susah kan? Tapi recognition atau mengenali itu jauh lebih gampang. Ini kayak seseorang ngasih Anda daftar isi gudang dan Anda tinggal nunjuk aja. Nah, itu dia barangnya. Nah, ini pertanyaan bagus kan? Kalau semua informasi udah disimpan rapih di dalam gudang, kenapa kita bisa lupa? Kenapa kadang-kadang kita nggak bisa nemuin kotak yang kita yakin banget ada di situ? Yuk kita lihat beberapa penyebabnya.
Salah satu biang keladinya adalah interferensi, atau pas barang-barang di gudang saling tumpang tindih. Bayangin gini deh, interferensi retroaktif itu terjadi pas Anda naruh kotak baru di rak, nggak sengaja nutupin kotak lama di belakangnya. Jadi memori baru ngalangin yang lama. Sebaliknya, interferensi proaktif itu pas raknya udah kepenuhan sama kotak-kotak lama, sampai Anda susah nemu tempat buat naruh kotak yang baru. Memori lama ngalangin yang baru. Dan untuk bagian terakhir dari tur kita bakal naik ke lantai paling atas, ke kantor pusatnya. Disinilah semua data yang udah diproses dan disimpan itu dipakai sama para eksekutif buat ngambil keputusan-keputusan besar. Atau dengan kata lain, disinilah tempat Anda berpikir. Tapi penting nih buat dicatat, di kantor pusat ini kita nggak lagi ngomongin soal ngelamun atau berfantasi ya. Kita bakal fokus ke berpikir realistis, yaitu proses yang Anda pakai buat menalar, mecahin masalah, dan ngambil kesimpulan yang logis. Di kantor pusat ini, ada 2 cetak biru utama buat berpikir. Pertama, pemikiran deduktif. Ini pendekatan dari atas ke bawah. Anda mulai dari aturan umum. Semua manusia itu fana, terus Anda terapin ke kasus spesifik. Sebaliknya, pemikiran induktif itu geraknya dari bawah ke atas. Anda amatin beberapa contoh spesifik, terus coba bikin aturan umum dari situ, walaupun kesimpulannya mungkin nggak selalu 100% benar. Dan yang terakhir, ada pemikiran evaluatif. Anggap aja ini bagian quality controlnya di kantor pusat. Disinilah Anda secara kritis menilai sebuah ide, nimbang-nimbang untung ruginya, dan bikin penilaian akhir berdasarkan kriteria tertentu. Ini udah pemikiran level eksekutif nih. Jadi, gitu dia tur lengkap pabrik pikiran kita. Kita udah lihat gimana bahan mentah masuk lewat sensasi, diolah di lini perakitan jadi persepsi, disimpan di gudang memori, dan akhirnya dipakai sama kantor pusat untuk berpikir dan bertindak. Proses yang luar biasa kompleks tapi juga elegan ya kan? Nah, ini yang jadi pertanyaan penting buat kita renungin. Setelah melihat seluruh proses di dalam pabrik tadi, jadi jelaskan kalau apa yang kita anggap kenyataan itu sebenarnya bukan cerminan langsung dari dunia luar. Itu adalah sebuah konstruksi, produk akhir yang dibuat khusus oleh pabrik unik milik Anda. Jadi pertanyaannya adalah, seberapa sering Anda memeriksa proses produksi di dalam pabrik Anda sendiri? Terima kasih sudah bergabung dalam tur ini.